Halo semua, perkenalkan nama saya Yunita Sum dengan NPM 2410345. Saya berasal dari kelas 2024K, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA Biologi SD. Bukti bahwa kehidupan biologi ada di sekitar kita. Yang pertama itu objek kajian biologi, seperti makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Yang keduanya ciri-ciri kehidupan. Yang pertama bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, beradaptasi, dan memerlukan makanan. Sekian. Ciri-ciri kupu-kupu. Yang pertama, tubuh terbagi 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Yang kedua, kaki 3 pasang dengan ciri khas serangga. Yang ketiga, sayap 2 pasang ditutupi sisik halus berwarna indah. Yang keempat, mulut berbentuk proboscis seperti belalai panjang untuk mengisap nektar. Yang keempat, mata majemuk mampu melihat berbagai arah. Yang keenam, antena sepasang berfungsi sebagai indera pencium dan keseimbangan. Yang kedua, cara kupu-kupu merespon rangsang. Kupu-kupu sebagai makhluk hidup peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang pertama, cahaya. Kupu-kupu tertarik pada cahaya matahari atau fototeksis. Yang kedua, bau atau chemosreptor. Antena kupu-kupu sangat peka terhadap bau, digunakan untuk mencari bunga atau nektar. Yang ketiga, sentuhan atau taktil. Jika sayap atau tubuh disentuh, kupu-kupu dapat terbang menjauh untuk melindungi diri. Yang keempat, perubahan suhu. Kupu-kupu sering membuka sayap untuk menyerap panas matahari agar tubuhnya hangat dan bisa terbang. Yang terakhir, bahaya. Jika merasa terganggu oleh predator, kupu-kupu akan terbang menjauh dan menyamarkan diri dengan warna sayapnya. Ciri-ciri tanaman Aglaonema. Pertama, daun lebar berbentuk lonjong atau lancet dengan warna dasar hijau dan corak bintik bercorak putih, merah muda atau kuning. Yang kedua, batang tegak agak lunak tetapi kokoh berwarna hijau muda atau kemerahan. Yang ketiga, akar serabut tumbuh menyebar dalam pot atau tanah. Yang keempat, bunga kecil berbentuk tongkol mirip bunga talas atau keladi biasanya muncul di antara ketiak daun. Namun bunga ini jarang menjadi daya tarik utama. Yang kelima, habitat menyukai tempat teduh, lembab, dan tidak terlalu terkena sinar matahari langsung. Cara tumbuh tanaman Aglaonema. Yang pertama, tumbuh dari akar serabut di dalam tanah atau media tanam. Yang kedua, batang akan muncul daun baru secara bertahap dari pucuk. Yang ketiga, tanaman ini biasanya tumbuh baik di pot maupun langsung di dalam tanah dengan kelembapan yang terjaga. Yang terakhir, pertumbuhan daun dipengaruhi oleh cahaya, air, dan nutrisi. Yang ketiga, cara berkembang biak. Aglaonema berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama, secara generatif atau melalui bunga dan biji. Bunga yang berbentuk tongkol biasanya menghasilkan biji, namun kebanyakan dengan biji jarang dilakukan karena memakan waktu lama. Yang kedua, secara vegetatif. Yang pertama, stek batang. Batang yang sudah besar dipotong lalu ditanam. Yang kedua, anakan. Tanaman ini sering mengeluarkan tunas baru dari pangkal batang yang biasanya dipisahkan dan ditanam di pot lain. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, pengertian. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan lingkungan sekitar, lingkungan biotik maupun abiotik untuk mempertahankan hidup. Lingkungan biotik adalah sesama makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba. Yang kedua, lingkungan abiotik adalah benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan batu. Yang kedua, bentuk interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan abiotik. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang kedua, ikan hidup di air karena memerlukan oksigen terlarut. Yang ketiga, manusia menghirup udara atau oksigen untuk bernapas. Yang ke-B, interaksi biotik, sesama makhluk hidup. Yang pertama, simbiosis mutualisme, seperti kupu-kupu mengisap nektar bunga sekaligus membantu penyerbukan bunga. Simbiosis komersialisme, anggrek menempel di pohon, pohon tidak dirugikan. Simbiosis partisisme, benalu menyerap makanan dari pohon pinang dirugikan.
Predasi, harimau memangsa rusa untuk bertahan hidup. Kompetisi, tumbuhan di hutan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Manfaat interaksi, yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua, mendukung rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yang ketiga, membantu kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Kesimpulan singkat, pengamatan langsung terhadap makhluk hidup dan lingkungan sangatlah relevan untuk membantu pembelajaran IPA di SD karena membantu siswa belajar secara nyata, bukan hanya dari buku. Dengan mengamati langsung tumbuhan, hewan, atau lingkungan sekitar, siswa lebih mudah untuk memahami konsep IPA dan melatih rasa ingin tahu serta melakukan observasi dan menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan sekitar.